yang tidak pergi sekolah hari ini? Ada. Ada. Siapa yang nggak pergi? Kita absen dulu. Heri Gunawan. Heri, kenapa Heri nggak hadir? Drama. Oh, ada drama, ada acara sekolah ya? Ya. Nah, baik. Sebelum kita mulai untuk semua pelajaran yang kita pelajari hari ini ada hikmahnya. Kita ada baiknya untuk membaca doa dulu. Rame-rame kita baca doa ya, semuanya ya. Ya. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, tadi Ustazah belum tahu nih siapa yang nggak hadir. Berarti namanya tadi siapa yang nggak hadir? Heri Heri Gunawan ya. Aziz Farhan. Heri Gunawan karena latihan kan. Aziz Oke. Farhan. Untuk hari ini kalian Ustazah mau menanyakan lagi sebelum kita melanjutkan ke materi yang lebih lanjut. Kalian siap nggak hari ini menerima materi dari Ustazah? Ya. Siap nggak? Nggak. Semangat nggak hari ini? Ustazah tanya semangat malah jawab siap. Semangat nggak hari ini? Siap nggak hari ini? Siap ya, kita udah buat sebuah kesempatan jelas bahwa kita akan siap menghadapi materi hari ini. Oke, sebelumnya kita ingat dulu nih pelajaran yang dulu. Sebelumnya minggu yang lalu Ustazah sudah ajarkan kalian itu tentang kecerdasan artifisial, berpikir secara komputasional. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Berapa macam kita berpikir komputasional? Empat. Satu apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Satu, abrasi. Apa lagi? Apa lagi? Nggak ingat lagi? Abrasi, dekomposisi. Apa lagi? Hah? Ada empat, tapi ada nggak ingat lagi ya? Oke, Ustazah apa kaitannya dengan etika resiko artifisialnya? Kaitannya adalah ibarat Ustazah sebutkan kemarin itu kita orang, mobil, ada mobil tapi nggak ada orangnya. Itulah ibarat kaitannya antara AI dengan dunia ya nyata atau antara AI dengan apa? Kecerdasan artifisial. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke materi kita, Ustazah ada baiknya kita menyanyikan lagu dulu ya, lagu nasional kita ya. Oke, semuanya bisa berdiri. Ustazah minta anak-anaknya berdiri semua bisa. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Berdiri
untuk selanjutnya kita akan memasuki ke dalam materi kita. Ada yang tahu materi kita? Tidak. Ada yang tahu? Etika penggunaan air. Oke ya. Ya. Saya mau belajar sedikit tentang atau tujuan kita hari ini dalam mempelajari etika. Ustazah, kenapa harus ada etika dalam pembelajaran itu? Nah, ada soal pemantik Ustazah. Kenapa harus ada etika? Kan kita bisa menjaga diri kita sendiri Ustazah. Nah, semua itu kalau tidak ada orang samping yang menasihati kita apapun itu, AI bisa segalanya kan? AI bisa segalanya. Kita pengen apa hari ini? Oh, pengen membuat gambar yang bergerak, yang ibunya lagi memetik pohon jambu. Bisa. Tinggal buka Word-nya, ada aplikasinya, tinggal kita buat. Nah, enak kan? Semua itu ada di tangan kita. Terus ada soal yang ingin Ustazah. Pernah kalian melihat foto seseorang melakukan yang tidak pernah terjadi tapi dia melakukannya? Misalnya apa? Di AI. Ustazah bisa kasih contoh itu seperti kita udah tua nanti. Itu bukan nggak pernah terjadi, bisa pernah terjadi, bisa jadi kita sebelum tua udah meninggal. Tapi bisa nggak dilaksanakan? Bisa. Tapi sekarang juga orang kadang ngomongnya baik. Ada lihat kan di sosmed? Kadang ngomongnya kayak Menteri Pendidikan kemarin itu, Menteri Agama kita ngomongnya baik. Guru itu kalau mau kaya gimana katanya? Jangan jadi guru. Padahal itu sebelum dari itu ada banyak kebaikan yang dijelaskan guru. Tapi sedikit tidak baiknya dipotong sama AI-nya seolah menjadi Bapak Menteri kita tidak memihak ke guru. Nah, makanya di situ kita harus bijak dalam menggunakan AI. Siapa aja bisa menggunakan AI, yang penting ada etikanya. Ingat ya, siapa aja bisa punya AI tapi harus punya etika. Apa tujuan kita belajar AI, Ustazah? Apa tujuan pembelajarannya? Satu, menjelaskan apa itu etika. Yang kedua, menggunakan aplikasi. Yang ketiga, apa lagi tujuan kita? Mengidentifikasi manfaat dan resiko AI. Ada risiko dalam AI? Ada. Pertama, kita kalau menggunakan AI, mau nggak mau sebaik apapun kita tutupi privasi kita itu akan terbongkar di AI itu. Paham ya? Akan dilihat, akan bisa dilihat oleh AI. Gak bisa kita. Ada orang yang hacker ya, bukan kalau bilang. Ada yang hacker yang paling hebat. Uang yang uang di bank aja kita nggak bisa, kan? Nggak bisa ambil kalau kita nggak tahu sandi kan. Tapi orang hacker itu begitu hebatnya, begitu privasinya masalah keuangan, karena dia tahu, karena ilmu teknologinya itu pintar dan bisa diakses, bisa nggak orang hacker ambil duit dengan gampangnya bisa diambil. Makanya itu etika. Orang yang bisa hacker itu bisa jadi beretika, bisa jadi tidak beretika. Makanya kita harus belajar juga etika atau cara menggunakan AI itu gimana, atau tujuannya apa. Ingat ya, harus mempunyai kode etik sederhana untuk pelajar, khususnya di SMP, ASD Foundation. Harus punya etika. Jangan foto-foto nama aurat share untuk kawan atau share dalam grup sesama perempuan. Nggak bisa, sesama perempuan juga punya batasan aurat. Nah, apa manfaat kecerdasan artifisial itu, Ustazah? Kita besarin sedikit lagi ya, karena nggak nampak enak. Nah, apa manfaatnya? Membantu pekerjaan lebih cepat, betul nggak sih? Kalau ada AI, sekarang Ustazah kalau mau buat modul apapun itu, tinggal buka ChatGPT, tinggal buka Gemini, langsung ketik. Yang penting formnya itu lengkap, semua keluar lengkap. Oh, kalau formnya agak sedikit nggak lengkap, ada yang kurang nanti kita tambahkan lagi. Oh, di sini kurang ya. Di asesmen pembelajarannya kurang. Tinggal ketik, buat asesmen pembelajaran yang lengkap dengan bentuk soalnya gini-gini. Lengkap keluar. Berarti manfaatnya pekerjaan kita lebih ringan. Apalagi meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas nggak? Kreatif kita. Kita mau buat tempelan apa sekarang? Tinggal ketik, keluar semua. Tinggal print,
amplak. Bisa juga, nggak harus semua dengan AI. Tapi kalau amplak itu lebih lama waktunya. Kalau kita pengen cepat, buka AI asal ada jaringan, semua terhiasi dengan indah. Benar nggak? Benar. Yang penting kita mau. Apalagi nih, membantu menjawab soal simulasi, membantu belajar kita. Ya nggak sih? Kita tinggal voice note, buatkan satu soal matematika yang berhubungan dengan bangun ruang, langsung keluar. Beserta gambarnya langsung keluar. Beserta jawabannya langsung keluar. Mudah nggak? Mudah. Mudah. Itu manfaatnya. Ada risiko. Apa ada risiko? Risiko kecerdasan artifisial itu ada yang kalau kita buat berita ada yang ruang di situ, ada yang bias. Tahu nggak bisa bias? Bias itu bias nggak adil. Harusnya begini loh pengertian itu. Kok kayak gini sih? Itu namanya bias. Terus ketergantungan kita kalau banyak menggunakan AI, resikonya apa? Malas berimajinasi, malas berpikir. Itu nggak boleh juga. Nggak semua kita aktif menggunakan AI. Ada kalanya kita berpikir manual, ada kalanya kita berpikir secara kecerdasan artifisial. Apalagi? Privasi. Data pribadi bisa bocor. Sebaik mungkin kalian simpan. Kalau nomor HP kalian sudah diketahui 2, 3 atau 5 orang, itu akan terjadi pribadi kita bisa bocor, nggak bisa privasi. Benar nggak bisa privasi. Yang penting kalian jaga etika. Terus apa lagi? Nah, di sini saya sudah suruh. Nah, aktivitas apa itu? Guru mendemokan aplikasi generasi teks atau siswa berkelompok membuat satu konten sederhana. Insya Allah nanti ke depan kita buat satu konten sederhana. Ini ustazah ambil dari YouTube. Misalnya apa? Kerja sederhana. Nggak harus dengan video. Ustazah ada buat di situ. Ada tulisan singkat di media sosial. Misalnya kalian buka IG. Kalian membuat sebuah story kalian di IG bahwa kalian gini hal yang kalian lakukan pada hari ini. Itu juga konten sederhana. Terus apa lagi? Membuat video pendek, membuat vlog pendek. Itu adalah konten sederhana. Apa lagi? Pendekatan tips singkat tentang kesehatan. Misalnya tentang kesehatan, tentang orang masak-masak, itu adalah konten-konten sederhana. Analisis apakah hasilnya benar, berguna atau berisiko? Berisiko enggak? Berisiko enggak kalau kita menggunakan AI? Berisiko enggak? Kalau kita enggak pandai-pandai menggunakan, bisa jadi nih 10 jari kita jadi fitnah. Kalau kita tidak baik, kalau nggak baik, nggak bijak menggunakan AI. Oke, selanjutnya tinggal sedikit lagi. Ada nanti di sini udah kita melakukan tugas ya, sedikit tugas. Nanti langsung kita akan menuliskan manfaat AI yang kita rasakan, terus resiko AI yang kamu lihat. Nah, nanti ustazah akan kasih sebuah Google Form. Di situ di Google Form ustazah suruh isi manfaat AI yang kamu rasakan. Ada nggak manfaatnya? Ada. Ustazah mau tanya sama kelompok 1. Apa manfaat AI menurut kalian? Apa? Jawab aja, nggak asal jawab. Apa manfaat AI? Kan tadi udah saya bilang kan, apa manfaat AI-nya? Apa? Apa manfaat AI? Gunanya AI itu apa? Atau kelompok lain ada yang bisa menjawab? Jawab ya. Nah, kenapa kakak? Manfaat AI-nya? Iya, salah satunya adalah membantu pekerjaan kita lebih mudah. Selain itu, apa lagi? Meringankan pekerjaan. Yang misalnya, banyak kan ini pekerjaan sekolah. Tanya aja sama si Cici. Nah, kan gitu, langsung bisa. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah menjawab. Terus apa lagi? Nah, ustazah ada tulis kata-kata ini sedikit. AI itu pintar, tapi manusia lah yang lebih bijak. Atau enggak? AI itu pintar. Kalau kalian cari, jangan ke ustazahnya kalau cari ilmu sebenarnya. AI, tapi pendidik boleh nggak? Kalian minta contoh, teladan, bentuk mengayomi kalian. Boleh kalian contoh sama ustazah. Tapi kalau mencari ilmu
sampai semua pakai AI. Nanti kita cenderung sosialnya kurang dengan manusia. Asik dengan AI semua. Paham? Paham semuanya? Paham. Terus apa lagi? Nah, hari ini kita belajar AI mempunyai manfaat dan resiko. Terus apa lagi? Etika penting dalam penggunaan AI. Pelajar SMP harus bijak dalam memanfaatkan teknologi. Kalian itu harus bijak dalam memanfaatkan. Apanya? Jangan buat konten-konten yang tidak bermanfaat. Konten yang bisa bermanfaat orang lain silahkan. Kalian ingin berdakwah harus itu. Atau kalian mau belajar tajwid, mengaji, mengajarkan orang lain di video itu. Di apa namanya? Di TikTok membuat live ngaji kita mengajarkan orang itu biar tak apa-apa. Asal jangan merugikan orang lain. Terus apa lagi? Ada pesan lagi Ustazah bilang. Gunakan AI untuk kebaikan, bukan untuk menipu orang. Paham ya? Kita tipu-tipu orang. Kita misalnya sekarang banyak terjadi, tahu nggak kalian? Orang sekarang pakai akun orang lain atau pakai akun orang lain sebentar, bilangnya bukan dia, ya nggak? Itu akun-akun palsu ya. Ingin mencari entah cari apa di situ, entah cari lawan, entah cari kawan, nggak tahu saudara di situ. Entah cari saudara. Yang penting pesan Ustazah, gunakan AI itu untuk kebaikan, bukan untuk menipu orang lain. Paham? Paham. Itu acara. Oke, syukran kasiran ya. Oke, sekarang sebenarnya kita es briefing lagi ya, tapi Ustazah kasih es briefingnya di sini aja. Ada aplikasi yang kalian jawab. Sebentar ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada yang ingin bertanya? Kira-kira sudah paham? Sudah. Pokoknya bijaklah dalam menggunakan AI. Bijak dalam menggunakan AI. Arti bijak tahu kan? Nah, sampai nggak tahu. Oke. Nah, ini boleh kalian aktif bersuara terus nggak apa-apa. Kita buat open book etika dan resiko. Resiko.
menggunakan semua jawaban di AI tanpa memikirkan yang pakai ini tahu kan ini kepala kita, nah nggak pakai ini itu melanggar juga. Makanya kalau orang mau ambil argumen yang di apa namanya punya ciptakan orang itu ada syarat-syarat yang harus dilalui biar nggak disebut plagiat. Paham nggak? Paham ya? Oke, selanjutnya Ustazah akan membagikan ini di HP, mungkin HP Ustazah ya. Selanjutnya udah bisa. Ustazah jelasin dulu sebelum kalian mengerjakannya. Oke, ini adalah sebuah pemahaman kalian. Pemahaman kalian mengenai etika penggunaan AI atau kecerdasan artifisi. Di situ ada nama kelompok aja tulis. Terus ada apa manfaat AI yang kamu rasakan. Nah, di situ Ustazah pilih bentuk jawabannya itu per paragraf karena kalian berkelompok kan. Nah, di Google Form nanti kalian isi di HP 2 soal. 2 soal itu berarti itu 2, 3, 4, 5 cocok lah Ustazah satu paragraf ya. Nah, berarti kalian kerjakan selengkap mungkin. Soal pertama apa manfaat AI yang kamu rasakan. Soal yang kedua itu resiko AI apa? AI apa? Resiko AI yang kamu lihat. Apa resikonya? Mungkin sedikit tadi Ustazah sudah jelasin. Paham ya? Nanti sesudah itu langsung dikirim, nanti Ustazah yang cek di Google Form Ustazah. Ya? Paham ya? Insya Allah kalau udah siap, gak apa-apa, siapkan semaksimal mungkin tulis nama kelompok. Udah bisa deh. Ya? Bisa lagi. Oke, tulis terus namanya. Kalian sabar dulu sebentar. Oke ya? Terbatasan Android. Tulis nama. Bisa? Apa manfaat AI yang kamu lakukan? Sudah. Kelompok terus. Ya, belum nyampe. Paragraf yang paling sedikit kalau paragraf di sini Ustazah padatkan 6 baris lah. Ya, tadi masuk baris cuma, ya, gampang. Kalau dengan penjelasan tadi bisa. Habis itu kalau udah titik nanti mulai lagi dengan lain nanti kita kayak misalnya Koma boleh? nanti satu orang ini kasih kode ini. Ya, satu orang boleh kasih bintang gini. Mau nulis apa? Orang kedua mau nulis apa? Orang ketiga mau nulis apa? Atau strip boleh juga ini. Biar tertanda berapa orang yang jawab, ya kan? Atau kawan nggak bisa tulis terus kasih dua bagi
Kalau baca bagi soal Pak di sini. Enggak, satu soal jawabannya satu baris. Iya. Ya. Pegang sari dulu ya, bentar, ya. Sari biar bisa yang belum ini boleh. Udah, boleh kirim terus dua-duanya udah. Berapa menit? Dalam satu saat. Boleh habis itu kasih ini udah kirim dan rekam ya. Iya. Ya udah. Kelompok berapa? Iya, satu sama dia. Jadi terima kasih yang sudah mengerjakan apa namanya, bisa Ustazah kasih tahu itu seperti mengisi rubrik ya, rubrik atau angket gitu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita ada kesimpulan, apa kesimpulan etika dalam kecerdasan artifisial. Pertama, kita harus gunakannya dengan kebaikan pertama. Ya, tahu kan dengan kebaikan? Harus menggunakan AI itu sebijak mungkin. Apalagi privasi dan keamanan data. Jangan sembarang kasih nomor HP ke orang lain. Jangan sembarangan kasih akun ke orang lain. Paham ya? Harus jaga privasi. Walaupun susah, privasinya akan bocor kalau kita memang menggunakan nomor HP. Oke, apalagi? Keadilan dan non-diskriminasi, harus memperlakukan semua orang secara adil tanpa bias terhadap ras, agama, gender, atau status sosial. Nah, di AI itu apalagi di TikTok itu banyak sekali orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, yang beda agama dan suku dengan kita. Jadi kita harus adil tanpa bias seperti tadi. Kalau bias itu nggak adil. Yang harusnya begini dan begitu namanya di bias. Oke, apalagi tanggung jawab. Pengguna AI itu harus tahu bagaimana AI bekerja dan pembuatannya harus bertanggung jawab akan hasil yang dikumpulkan. Misalnya kita buat video pendek, misalnya video edukasi sekolah bersih tanpa sampah. Di situ ketika kalian buat, tiba-tiba kawan lagi nyapu, ada kawan yang lagi buang sampah, tiba-tiba tanpa kita sadari terbukalah aurat atau enggak, tiba-tiba jebak video angin nampak rambut kawan. Itu bijaklah kalian, jangan kalian promosi terus, tahu promosi, kalian share terus. Nampak aurat orang, kalian nggak open. Ada kesalahan atau adab di situ yang nggak baik, langsung kalian share, kalian foto. Itu namanya bias. Tahu bias kan? Tidak adil dalam meng-share konten-konten, walaupun konten itu sederhana, nggak panjang, sedikit, mungkin durasinya baru 15 menit, tapi di situ menimbulkan bias. Ingat, hati-hati, dan sudah bilang tadi, bijaklah dalam menggunakan AI. Walaupun AI secanggih mungkin, tapi AI itu tidak bisa menggantikan kita. Bisa nggak menggantikan kita AI? Dia nggak ada baterai, langsung mati. Kalau Allah belum cabut nyawa kita, tetap seperti ini.
paling istirahat sebentar kita hidup kembali, bergerak kembali. Paham ya? Nah, kesimpulan terakhir, etika kecerdasan artifisial itu memastikan bahwa perkembangan teknologi AI berjalan aman, adil, dan manusiawi agar kecerdasan buatan menjadi mitra cerdas dan bertanggung jawab, bukan ancaman bagi kita manusia. Jangan buat kecerdasan artifisial menjadi ancaman kita. Tahu nggak ancaman? Kita salah menaikkan status, udah berantem orang lain dengan orang lain gara-gara biar kita bikin status. Kalau syubhat itu sama Allah, jangan syubhat di media sosial. Paham? Kalau mau ngatain teman, mau ngasih teman, datang ke dia, jangan di medsos. Kalau mau berdoa, jangan berdoa di WA. Ya Allah, hari ini segala macam. Bijak, ya. Bijak dalam kecuali menaikkan SW itu dengan banyak-banyak nasihat. Kan ada ulama kita, ada kata-katanya yang memang bijak sekali. Kalau kita baca, ya Allah pengen seperti itu. Itu kalian boleh share. Ya, itu akan mendapatkan pahala. Ingat tuh, satu genggaman di tangan kalian bisa jadi genggaman yang kalian genggam di baik laptop atau komputer atau HP. Jangan sampai menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ingat baik-baik. Nah, mungkin cukup dari sini. Mudah-mudahan anak ustazah bisa paham. Nah, ustazah coba tanya, permainan apakah tadi yang paling menarik menurut kalian? Tadi apa yang paling menarik? Yang buka benar soal-soal itu ya? Iya. Ya. Kalau kelompok sana yang mana ada? Permainan atau materi apa yang seru tadi? Yang apa yang teka-teki benar salah ya? Kalau kelompok ini yang mana? Teka-teki benar salah. Benar salah juga kayak gitu ya. Kalau ini teka-teki itu. Oh, berarti kan ustazah harus banyak ketika coding itu, ketika kita belajar AI harus banyak ustazah buat game, buat gitu ya. Insyaallah ya. Insyaallah kedepannya. Nah, kedepannya kita akan mempelajari tentang aplikasi game yang edukasinya bisa bermanfaat. Ingat ya, main game itu edukasinya kalau memang bagus 15 menit memang kita dikasih main game. Kenapa? Supaya cerdas, supaya otak kita cerdas. Ya, kenapa? Kalau lewat dari itu jadi candu. Paham ya? Mungkin cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Lebih kurang sudah minta maaf. Mungkin tadi ada yang agak sedikit telat ya. Udah di jalan, segala macam. Ustazah akhiri wabillahi